Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gini Ginali dengan NPM 22552011-208 dari mata kuliah Professional Development. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi PhD dari Universitas Teknologi Bandung. Pada video ini saya akan melakukan wawancara dengan seorang profesional terkait topik kecerdasan emosi, manajemen stres, dan goal setting. Baik, sebelumnya boleh diperkenalkan nama, pekerjaan, dan posisi saat ini. Nama saya Ilham Firdaus. Pekerjaan saya sekarang di kontraktor, posisinya sebagai pelaksana lapangan. Sudah berapa lama Akang bekerja di bidang tersebut? Bekerja udah 2 tahun lah, ada lebih 2 tahun lebih lah. Oke. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama dengan topik pertama juga, yaitu kecerdasan emosi. Dalam dunia kerja tentu kan kita sering gitu ya menghadapi berbagai situasi yang menantang, terutama secara emosional. Bagaimana cara Akang mengenali emosi diri sendiri saat sedang bekerja? Saat sedang bekerja biasanya mengontrol emosi. Saya kerasa sendirilah emosi itu gimana, jadi gampang kesel, terus ya agak sabaran lah gitu. Nah, terus apa yang biasanya Akang lakukan gitu untuk mengendalikan emosi tersebut? Biasanya saya diam dulu, istirahat sejenak, ya ngambil napas lah, udah itu aja. Terus saat menghadapi rekan kerja atau klien yang sulit, bagaimana cara Akang tetap menjaga emosi Akang? Ya itu tetap dibawa santai aja sih, terus jangan ke bawah suasana gitu aja sih paling. Terus menurut Akang, faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi emosional di tempat kerja? Apakah dari diri sendiri atau lingkungan? Biasanya sih dari faktor kerjaan numpuk, terus ya lingkungan juga ada mempengaruhi. Tuh. Oke, itu mengenai kecerdasan emosi. Selanjutnya mengenai manajemen stres. tentu saja gitu ya, dalam pekerjaan pasti kita itu sering ngalamin stres atau tekanan kerja berlebihan gitu ya. Nah, untuk mengenai manajemen stres itu saya ingin bertanya, apakah Akang pernah mengalami stres dalam pekerjaan dan apakah bisa diceritakan sedikit? Ya tentunya stres ada aja ya. Paling sih apa ya, stres kerjaan lagi numpuk, deadline cepat gitu aja. Ya. Oke, gitu. Jadi Akang Ilham ya, ini sering mengalami stres di dalam pekerjaan gitu ya, terutama ketika kerjaan lagi numpuk gitu, terus deadline yang mepet gitu ya. Terus yang kedua, apa tanda-tanda yang biasanya Akang rasain gitu pas lagi stres? Ya kayak tadi itu istirahat sebentar, ngeredain stresnya dulu sebentar, habis itu lanjut lagi gitu. Jadi tanda-tandanya itu kerasa gitu ya sama Akang. Jadi dan ketika kerasa tentunya Akang langsung istirahat aja dulu gitu ya, gak maksain. Oke. Terus menurut Akang, apa penyebab utama stres dalam pekerjaan? Intinya sih jangan cemas, jangan panik, harus enjoy aja, santai gitu. Oke, jadi penyebab utamanya itu ketika bekerja kita itu harus yang menyebabkan itu ketika kita nggak enjoy gitu ya dalam pekerjaannya, nggak santai gitu. Ketika ada masalah tuh nggak dibawa, yang bikin stres itu ketika kita dapat masalah terus panik. Ya. Oke.
Terus bagaimana cara Akang mengatasi dan mengelola stres tersebut biar Akang itu tetap produktif? Biar ya kerjaan kalau numpuk ya dicicil satu-satu, diselesain satu-satu, cari jalan keluarnya gitu. Oke, jadi biar tetap produktif, Kang Ilham ini dia ketika stres melanda gitu ya di pekerjaan, tentunya bakalan mendingan kita tuh coba atasinnya dengan coba santai gitu ya, dan kerjain satu-satu aja gitu, nggak perlu langsung ini itu dikerjain berbarengan. Oke. Terus ada gak tips praktis yang bisa Akang bagiin, terutama buat mahasiswa seperti saya gitu ya, agar bisa mengelola stres dengan baik? Ya itu tadi, jangan nunda-nunda kerjaan. Kalau nunda-nunda kerjaan, masalah tuh tambah banyak, jadi stres. Jadi tips buat kita gitu ya, kalian yang nonton video ini, terutama buat mahasiswa, ketika ada kerjaan itu sebisa mungkin langsung dikerjain gitu ya, jangan ditumpuk, jangan ditunda-tunda, nanti numpuk jadinya kan makin stres gitu ya. Terus lupa juga nanti. Oke. Ya gitu, jadi jangan ditumpuk karena bisa lupa gitu, kata Kang Ilham. Terus mengenai sekarang kita ke topik yang ketiga, yaitu goal setting ya. Tentu dalam hidup Akang sendiri punya tujuan gitu ya, punya tujuan karir, tujuan hidup. Nah, gimana sih cara Akang netepin tujuan dalam karir Akang? Ya biasanya saya punya tujuan ya, pengen ngembangin diri sendiri, skill, terus target jabatan lah gitu-gitu ke depannya. Jadi Akang Ilham ini cara nentuin tujuan karirnya itu ya dengan apa ya, dijalani dulu gitu, terus nanti juga bakalan nemuin apa yang harus dicari gitu ya, apa yang harus dituju dalam karir kayak gitu. Biar apa, jabatan juga naik lagi gitu. Jadi skill juga penting, kata Kang Ilham, karena kalau misalkan skill kita itu nggak naik gitu ya, nggak berkembang, tentu saja Situ-situ aja. ya. Jadi kita juga ngerasa kayak apa ya, bingung gitu, mau ngejar tujuan apa gitu. Ya. Oke, terus selanjutnya yang kedua itu, apakah Akang itu lebih fokus ke tujuan jangka pendek atau jangka panjang? Ya sebenarnya jangka pendek, jangka panjang penting sih. Harus ada target juga sih buat kedepannya, gimana, mau gimana kan, dibawa kemana gitu. Oke, jadi kata Kang Ilham, mau itu jangka pendek, tujuan jangka pendek atau jangka panjang, dua-duanya sama-sama penting gitu ya, sama-sama harus fokus dikejar gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu selanjutnya, langkah apa saja yang biasanya Akang lakuin buat ngecapai target itu? Buat mencapai target itu ya kita jalanin aja pelan-pelan, yang penting konsistennya aja, itu aja. Jadi kata Kang Ilham betul, itu orang lain juga tentunya kan banyak gitu ya yang ketika ngecapai target tuh kayak dia gagal dikit langsung udah gitu, nggak dicoba lagi gitu ya. Tapi menurut Kang Ilham ini nggak apa-apa meskipun prosesnya naiknya dikit-dikit gitu ya, yang Nanti ada bukit lah, ya. Hasilnya ada gitu. Ya betul, jadi walaupun proses yang kita lakuin itu sedikit, tapi nggak apa-apa, yang penting kita terus berproses gitu ya. Buat kedepannya ada hasilnya. Ya. Oke, selanjutnya yang keempat, apakah Akang pernah ngalamin kegagalan dalam mencapai target? Terus gimana sih Akang cara ngehadapin kegagalan tersebut? Kegagalan sih pasti semua orang juga ada ya. Yang pasti kita tuh harus
ya sering mencoba lagi kegagalan itu. Dari kegagalan itu harus belajar lagi. Jadi Kang Ilham tentunya sama ya seperti orang-orang pada umumnya gitu ya, mengalami kegagalan dan seharusnya ketika kita sampai di titik kegagalan itu tuh nggak berhenti buat mencapai gitu ya, nggak berhenti buat mencoba dan belajar dari kegagalan tersebut gitu ya. Oke. Terus yang terakhir, apa ada saran nggak dari Akang buat mahasiswa dalam merencanakan karir ke depan? Ya karir ke depan sih yang tadi itu konsisten, terus jangan pantang menyerah buat mencapai tujuan-tujuan itu sendiri, itu aja. Jadi sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Ilham, harus konsisten gitu ya, meskipun tadi prosesnya dikit gitu ya, karena kalau misalnya kita diam terus bakalan terus stuck di situ kan ya. Oke. Harus ada kemajuan juga. Oke. Sedikit walaupun sedikit. Oke, kayak gitu guys. Wawancara mengenai kecerdasan emosi, manajemen stres, dan juga goal setting dengan narasumber Kang Ilham sebagai kontraktor ya, yang sudah berkarir selama kurang lebih 2 tahun ya. Oke, gitu. Baik, semoga apa yang disampaikan di video ini bisa menjadi manfaat buat kita, menjadi reminder dan menjadi penyemangat gitu ya buat kita buat terus berproses gitu ya, terutama bagi para mahasiswa yang sekarang sedang mengejar atau berproses dalam karirnya gitu ya, begitu. Oke, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih juga Kang Ilham ya udah menyempatkan waktunya di kala kesibukan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.